Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Selamat datang di channel Bantu Bisnismu. Dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang serba seru mengenai bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persoalan yang sering terjadi di sekitar kita, ya. Atau mungkin teman-teman sekalian sedang mengalami hal yang sama, hal ini. Nah, masalahnya seperti apa? Seperti kita ketahui, kita semua pasti ingin jadi seorang pebisnis yang sukses. Ada orang yang ingin jadi pebisnis yang sukses, dia ikut training di mana-mana, dia ikut workshop di mana-mana, lalu dia udah mengikuti video YouTube di mana-mana, dia mempelajari tentang bisnis, bahkan dia sudah beli buku tentang bisnis dan manajerial dan keuangan, dan dia sudah pelajarin dan diaplikasikan di bisnisnya dia, tapi hasilnya tidak optimal dan selalu mengalami kegagalan di tengah jalan. Lalu pertanyaannya, saya salah di mana sih? Padahal saya ini sudah mengikuti banyak training dan saya sudah mengikuti apa saran-saran orang di video YouTube, lalu saya juga sudah sering baca buku dan sudah menerapkan ilmu ini di apa yang saya lakukan, tapi hasilnya selalu nihil, selalu gagal. Nah, salah saya di mana? Kita akan bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman sekalian, tadi permasalahannya adalah, wah, saya ini pengen jadi seorang pebisnis yang sukses. Saya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan workshop di luar sana. Saya sudah mengikuti video YouTube. Saya sudah mengikuti baca buku tentang bisnis. Saya sudah menerapkan semuanya, apa yang diomongin sama mentor, apa yang diomongin sama trainer, apa yang ada di buku, apa yang ada di video sudah saya terapkan di bisnis saya. Tapi saya masih sering mengalami kegagalan. Pertanyaannya, kenapa sih? Salah saya itu di mana? Nah, jadi begini teman-teman sekalian, saya ingin mencoba mengilustrasikan dengan bahasa yang sederhana. Jadi, tahun baru kemarin saya memiliki teman, ya, yang mana teman ini ingin resolusinya adalah menguruskan badannya yang tambun. Jadi teman saya ini memiliki badan yang agak besar, itu dia ingin merampingkan dan dia ingin buat badannya lebih berisi. Lalu, apa yang dilakukan? Dia pergi ke toko buku, dia beli buku tentang bagaimana cara menurunkan berat badan, nutrisi apa saja, lalu latihan apa saja yang harus dilakukan. Lalu dia juga ambil keanggotaan gym ya selama setahun untuk latihan bentuk badan. Lalu dia mengikuti video-video di YouTube juga trainer-trainer tentang ini ya, tentang tubuh ya. Apa saja gerakan yang harus dilakukan tiap hari, latihan-latihan apa aja yang harus dilakukan tiap hari. Lalu dalam eksekusinya dia rutin pergi ke gym di hari pertama. Oke, dia latihan ya, segala macam treadmill, angkat beban, tarik-tarik ini, dorong-dorong itu. Hari pertama semangat, keringetan. Hari kedua juga demikian. Wah, tambah semangat. Hari ketiga semangat. Hari keempat badannya udah mulai terasa pegel-pegel. Jadi teman tadi itu cerita ke saya bahwa, aduh gimana ya caranya kayak gini nih, nggak sehat ini. Ini berat badan belum tentu turun, badan belum tentu berubah bentuknya, tapi pegel-pegel udah pasti. Apa yang harus saya lakukan nih? Saya bilang, kamu kan udah komit ya, konsisten aja lah. Lakukan aja apa yang udah kamu resolusikan ya, kalau supaya badanmu bisa turun sesuai dengan perencanaanmu. Kamu pengen turun berat badan berapa belas kilo, ya tentu harus rutin. Dilanjutkan lagi hari keempat sampai seminggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga stop. Jadi dia sudah stop, tidak pingin latihan lagi di gym. Jadi kartu gymnya sudah digeletakin gitu aja, alat-alat dumbbell mungkin yang tadi dia sudah beli, buku-bukunya juga digeletakin gitu aja, ditaruh di rak, sudah nggak dipakai lagi. Dia cerita ke saya, wah ini orang yang ngomong di YouTube enak aja dia ngomong latihannya kayak gini lain kayak gitu. Dia nggak tahu badannya pegel-pegel semua. Dia mah enak ngomong, badannya memang udah bagus. Dia ngomong kayak gitu ke saya. Terus dia juga menyalakan buku, jadi buku-buku yang ditulis juga enak aja ngomong makan ini makan itu, berat tahu nggak, saya aktivitas juga banyak dan lain-lain. Jadi mencari pembenaran, mencari kesalahan orang lain, padahal dia tidak introspeksi di dirinya sendiri. Dia lupa bahwa orang yang ngomong di video YouTube yang badannya tadi udah bagus, instruktur yang ada di gym juga, mereka sudah latihan mungkin lebih dari 5 tahun atau minimal 5 tahun lah untuk mendapatkan badan seperti itu dan konstan ya. Dari badannya nggak berubah-ubah udah segitu aja, mungkin dia butuh latihan 5 tahun. Orang yang ngomong di YouTube juga kayak gitu, mungkin dia sudah latihan selama 5 tahun baru dia tampil di video. Dan penulis buku juga seperti itu, pasti dia sudah punya kompetensi. Dia membangun kompetensi selama mungkin 5 tahun minimal, lalu dia menulis buku berdasarkan pengalamannya dia. Nah, sedangkan teman saya tadi baru juga nyoba 3 hari, cuma coba 4 hari, mau coba seminggu, 2 minggu, sudah berharap badannya ada perubahan. Bandingan yang baru 1 minggu, 2 minggu, udah berharap badan perubahan, ngomong sama orang yang sudah badannya dibentuk selama 5 tahun. Kan jauh banget jaraknya ya, jadi sudah menyerah di tengah jalan, bahkan belum di tengah jalan lagi baru mulai udah menyerah duluan. Nah, sama juga dengan bisnis seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti video YouTube, mengikuti seminar, teman-teman jangan lupa bahwa mereka yang ngomong di seminar, mereka yang menulis buku, dan mereka yang ngomong di video mungkin sudah mengalami pengalaman berbisnis lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, atau bisnisnya sudah settle. Mereka ngomong kayak gitu, ya berbagi pola. Mereka berbagi pola kesuksesan mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman mencoba mengikuti jejak sukses mereka, ya jangan cuma suksesnya doang, ya kegagalannya, rentetannya juga pasti nanti akan ada mengikuti Anda juga. Jadi menurut saya untuk jadi seorang pengusaha juga harus memiliki satu, apa yang namanya
komit dulu, sama kayak mengurusan berat badan. Saya pengen komit dulu, saya pengen di posisi berat badan segini menjadi berat badan segini, saya pengen otot saya gini jadi segini, pokoknya ada ukurannya X ke Y. Jadi harus punya komitmen dulu. Terus yang kedua, harus sabar dalam menghadapi proses. Jadi ada komitmen dan ada proses. Di proses ini kita harus sabar menjalaninya, nggak bisa langsung instan jebret gitu aja langsung dapat bisnis yang gede, nggak bisa, kecuali dapat warisan ya, atau dapat mertua yang kaya mempunyai bisnis terus habis itu diwarisin. Nah, itu lain cerita. Dan ini juga perlu teman-teman ingat ya, sesuatu yang dibangun dengan instan, robohnya juga instan. Kita ilustrasikan lagi seperti ini. Kita berada di bangunan pencakar langit, atau nggak usah pencakar langit lah, gedungan tingkat 15, dan kita berada di lantai 15. Nah, kenapa kita bisa merasa aman di lantai 15 tanpa kita takut bangunan itu roboh ketiup angin atau gimana, atau bergoyang dan lain sebagainya macam? Kenapa? Karena kita tahu bahwa bangunan ini memiliki pondasi yang kokoh, dibangun oleh orang-orang yang kompeten, ya, sudah memiliki standar-standar mutu. Oleh karena itu, yang kita merasa aman ini bukan sesuatu yang kita lihat, bukan suatu orang lihat, tapi apa yang kita rasa aman adalah sesuatu yang ada di dalam, yang nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa teman-teman ada orang yang bisnisnya gede, jangan lupa bahwa dia sudah mengalami proses pembangunan bisnis tadi mungkin lebih dari 5 tahun, 10 tahun, atau belasan tahun, atau puluhan tahun. Nggak bisa dilakukan secara instan. Demikian juga dengan teman-teman. Ketika teman-teman membangun bisnis juga, teman-teman harus memulai kesabaran. Jadi tadi ya, yang kedua sabaran. Terus yang ketiga adalah konsisten. Jadi ketika teman-teman udah punya komitmen, terus habis teman-teman sabar menjalankan bisnis, teman-teman juga harus melakukannya secara konsisten, secara bertahap, pelan-pelan. Ya, jangan terburu-buru. Sehingga nanti kalau bisnis Anda ada masalah, segera dievaluasi. Jangan nunggu sampai masalah tumpuk-numpuk dulu baru Anda evaluasi. Kalau misalnya ada masalah, langsung dipecahkan. Ada masalah, dipecahkan. Langsung ada masalah, langsung diurai. Ketika ada benang kusut, langsung diurai. Jangan sampai menunggu sampai masalah bertumpuk-tumpuk atau permasalahan semakin kusut. Segera diselesaikan sedini mungkin kalau ada masalah. Jadi demikian teman-teman dari saya. Yang pertama, teman-teman harus punya komitmen dulu, yang kedua harus sabar, dan ketiga harus konsisten dalam menjalankannya. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat ya, dan semoga juga teman-teman berhasil di bisnisnya masing-masing. Sukses bagi kita semua. Saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.